Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan materi tema 1 untuk pembelajaran ketiga, khususnya subtema yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Jangan lupa sebelum belajar silahkan berdoa terlebih dahulu agar apa nanti yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Serta silahkan kalian share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian yang saat ini sedang melangsungkan pembelajaran dari rumahnya agar dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim sejak tahun 1982 karena cakupan wilayah yang sangat besar dan luas. Dengan cakupan sumber daya yang sangat besar dan luas di Indonesia, maka ada sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan, yaitu diantaranya adalah sumber daya alam hayati. Pada kali ini pembahasan difokuskan kepada sumber daya alam yang berada di sektor kelautan karena negara kita adalah negara maritim. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, yang termasuk sumber daya alam hayati yakni tumbuhan, hewan, mikroba. Sumber daya alam hayati dimanfaatkan oleh manusia utamanya sebagai sumber pangan. Selain itu, sumber daya hayati juga bermanfaat untuk membuat sandang atau pakaian. Jadi, secara umum ini berkaitan dengan sumber daya alam hayati. Namun, ketika dikaitkan dengan laut, maka banyak sekali sumber daya alam yang terdapat di laut yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai contoh adalah terumbu karang misal, atau bisa juga ikan yang ada di perairan. Nah, kita akan melanjutkan kepada sumber daya alam non-hayati terlebih dahulu. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen tak hidup. Bisa di sini beberapa contoh sumber daya alam non-hayati yakni matahari, air, udara, tanah, dan hasil tambang. Itu merupakan contoh dari sumber daya alam non-hayati. Sedangkan contoh untuk sumber daya alam hayati yaitu yang berada di laut seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, atau juga bisa dengan wisata bahari, di mana semua sumber daya alam hayati ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini hanya 1/3 saja daratannya, sedangkan 2/3-nya merupakan wilayah perairan. Sumber daya alam non-hayati yang ada di laut, misalnya seperti energi minyak dan gas bumi, serta bahan mineral yang ada. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia kaya dengan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang berada di wilayah kelautannya. Nah, selanjutnya jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama, tidak kita pungkiri bahwa nelayan menggantungkan kehidupannya dari hasil tangkapan ikan yang ada di daerahnya. Secara tidak langsung dari Sabang sampai Merauke juga ada pekerjaan nelayan karena wilayah yang membentang luas dari yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan wilayah perairannya juga merupakan lebih besar daripada wilayah daratan karena memiliki 2/3 wilayah yang berisi dengan perairan. Yang kedua adalah penyewaan perahu. Misalnya ketika di tempat rekreasi kita bisa melakukan penyewaan perahu. Ini juga salah satu jenis pekerjaan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Pemandu wisata juga bisa juga.
atau petani garam. Nah, yang kelima, perhotelan atau tempat penginapan, di mana di daerah tempat wisata biasanya ada tempat-tempat penginapan yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dari lokal maupun dari mancanegara. Yang keenam, dengan kekayaan laut yang ada, maka kita bisa melakukan wisata bahari. Di sini ada beberapa daerah yang bisa dimanfaatkan untuk wisata bahari sendiri. Yang ketujuh adalah pengeboran minyak lepas pantai. Tidak bisa dipungkiri, wilayah laut yang sedemikian luas ternyata menyimpan mineral yang sangat banyak serta energi gas dan minyak bumi. Yang kedelapan adalah transportasi penyeberangan. Di beberapa daerah ini merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh penduduk di daerah lain untuk melintasi dari satu wilayah ke wilayah lain dengan menggunakan transportasi laut, misalnya seperti kapal atau hanya menggunakan feri penyeberangan antar pulau. Dan ternyata ini juga bisa menjadi jenis pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari jenis pekerjaan yang ada. Apakah hanya itu? Ternyata tidak, banyak sekali. Bahkan bisa jadi pedagang kecil di daerah tempat wisata, atau bisa juga tempat pelelangan ikan di daerah pinggiran pantai. Ini juga bagian dari jenis pekerjaan yang bisa kita temui di daerah kita. Ternyata dengan keadaan geografis yang sangat beragam, di mana membentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki wilayah perairan yang sangat luas, ada dampak yang diperoleh dari keadaan geografis tersebut. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Namun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata terkadang di daerah terluar sangat susah untuk menjangkau komunikasi dan interaksi yang baik dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ini juga secara tidak langsung ternyata ada dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis yang ada, di mana biasanya orang singgah hilir mudik dari satu pulau ke pulau yang lain akan menjadikan pembauran atau percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara, karena orang akan singgah dan bisa jadi menetap di daerah tersebut. Itu merupakan dampak yang kedua. Sedangkan dampak yang ketiga adalah munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan atau kampung Arab. Biasanya di beberapa daerah ketika dermaga dibuka atau pelabuhan dibuka, maka akan memunculkan perkampungan etnis tertentu yang singgah dan bisa jadi menetap di daerah tersebut. Selanjutnya yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, atau maupun negara lain. Artinya ketika ada orang dari daerah lain yang menetap dan tinggal di daerah kita, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada di daerah kita sendiri. Artinya ada pengaruh positif dan pengaruh negatif yang ada. Yang kelima adalah terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, biasanya misalnya dari daerah A, cara penangkapan ikan menggunakan jala biasa. Dari daerah B, ternyata menggunakan teknik tertentu yang bisa jadi ketika sudah membaur dengan masyarakat setempat, maka akan berkolaborasi dalam hal penangkapan ikan atau pelayaran. Jadi memiliki hikmahnya.
Jadi untuk hikmah kali ini sebenarnya adalah keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita memiliki hak yang sama atas bentangan yang luas dari negara Indonesia itu sendiri. Salah satunya adalah keadilan dalam hal pendidikan yang layak bagi siapa saja yang memerlukannya, terlebih untuk warga negara Indonesia yang masuk dalam umur atau usia sedang wajib belajar. Kita kembali kepada zaman masa kerajaan di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan armada laut yang sangat kuat, dan salah satu kerajaan yang mewakili kekuatan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya, di mana armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Sedemikian hebat bukan? Bahkan Asia Tenggara dapat dikuasai oleh pengaruh dari Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Kompa yang terletak di daerah Kamboja dan Laos. Apakah hanya itu? Tidak. Ternyata Kerajaan Mataram, Singosari juga memiliki catatan sejarah yang menggambarkan tentang kekuatan armada lautnya pada zaman itu. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Jadi terkikis karena proses penjajahan yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua berkaitan dengan keadaan geografis, terlebih yang kita fokuskan pada kali ini yaitu tentang laut. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.